Pernah kepikiran nggak sih, kalau kemampuan kita bercerita itu bisa jadi aset paling berharga dalam karir? Hari ini, kita bakal ngupas tuntas sebuah ide yang, wah, radikal banget. Gimana kalau cerita itu bukan lagi sekedar alat bantu, tapi justru jadi modal utama kita? Yuk kita jelajahi bareng-bareng konsep story capitalist ini. Kita kan biasanya fokusnya ke strategi, data, angka, rencana. Tapi kutipan ini bener-bener ngebalikin cara kita mikir loh. Ternyata, jauh sebelum spreadsheet dibuka atau rencana bisnis disusun, ada sebuah cerita yang udah bekerja duluan di belakang layar. Cerita yang ngebentuk persepsi, yang ngarahin keputusan, dan jadi fondasi buat semua yang bakal terjadi. Wah, ini idenya dalam banget. Jadi coba deh renungin sebentar. Gimana kalau aset terbesar Anda itu bukan gelar, bukan pengalaman teknis, atau bahkan jaringan koneksi, tapi justru kemampuan Anda buat merangkai cerita yang bisa meyakinkan orang lain? Nah, konsep inilah yang bakal jadi jantung pembahasan kita kali ini. Oke, langsung aja ke intinya ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan story kapitalis itu? Jadi gini, seorang story capitalist itu bukan cuma jago ngedongeng ya. Bukan. Mereka ini lebih kayak arsitek nilai. Mereka pakai narasi buat ngubah cara orang berpikir, buat ngedorong orang ngambil keputusan, dan ujung-ujungnya ya buat menang di pasar. Cerita di tangan mereka itu bukan sekedar seni, tapi senjata bisnis yang tajam banget. Nah, ini nih yang benar-benar jadi perubahan fundamental cara berpikirnya. Coba bayangin, pas lagi ada presentasi bisnis. Biasanya kan kita langsung hajar pakai angka dan data. Tapi seorang story capitalist sadar betul kalau audiens itu udah punya cerita sendiri di kepala mereka sebelum slide pertama muncul. Dan cerita itulah yang bakal nentuin gimana data kita diterima. Jadi cerita itu bukan add-on atau pelengkap, bukan. Dia itu sistem operasinya yang ngejalanin semuanya. Terus gimana caranya jadi story capitalist? Apa aja nih alat-alat yang harus kita punya? Kompetensi utamanya apa aja? Anggap aja ini kayak kekuatan super baru buat Anda. Anda jadi nggak cuma nerima informasi gitu aja, tapi jadi arsitek narasinya. Anda jadi bisa ngebaca cerita yang tersembunyi di balik laporan keuangan yang kelihatannya kering. Anda bisa bedah kenapa sebuah iklan berhasil atau malah gagal. Dan yang paling keren, Anda bisa ngeracik narasi yang ngubah data-data kering jadi sesuatu yang nyentuh hati dan pikiran orang, bikin mereka pengen gerak. Dan serunya, belajar ini tuh bukan kayak di kelas yang kaku. Ini sebuah petualangan. Setiap tahapannya itu kita sebut misi yang sengaja dirancang buat ngebangun kekuatan Anda. Penasaran kan gimana peta petualangannya? Ini bukan lari sprint ya. Anggap aja ini kayak mendaki gunung. Setiap misi itu satu langkah ke atas. Ngebangun dari apa yang udah kita pelajari sebelumnya. Jadi nggak bisa langsung loncat ke puncak. Harus ditaklukin satu persatu biar bener-bener menguasainya. Nah, ini dia nih peta perjalanannya. Coba perhatiin deh alurnya. Logis banget kan? Mulainya dari dalam diri kita dulu. Benahin mindset. Terus baru kita lihat keluar. Asah kepekaan kita sama dunia sekitar. Baru deh setelah itu kita belajar ngerancang, nguji, sampai akhirnya semua skill itu dibungkus jadi portofolio profesional yang wah keren banget. Oke, sekarang bagian akhirnya nih, transformasinya. Jadi setelah semua perjalanan ini, kita bakal jadi apa sih? Di akhir perjalanan ini, Anda tuh bukan cuman sekedar lulus dari sebuah program belajar, Anda bakal jadi seorang profesional yang benar-benar megang narasi sebagai modal utamanya. Anda menjadi seorang story capitalist. Jadi ingat-ingat ini baik-baik ya. Cerita itu bukan hiasan, sama sekali bukan. Cerita itu modal profesional. Ini kayak mata uang baru di dunia kerja. Dan siapa yang nguasain ini, dialah yang bakal mimpin. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi ke Anda. Kalau cerita adalah modal yang baru, artinya kan perjalanan profesional Anda itu sebuah petualangan yang udah menunggu di depan mata. Pertanyaannya sekarang, Anda siap nggak untuk mulai?